Dah. Halo, nama saya Manuel. Saya berasal dari sekolah di Harapan Manado. Saya kelas 6 dan berasal dari 6A. Hari ini saya pergi ke Sonden dan saya akan mengeksplor tempat ini. Saya akan menunjukkan kegiatan ekonomi di sini. Ini adalah pos 1 dan di pos 1 ini adalah tempat pembuatan kain tenun. Ini adalah proses perangkat benang. Cara membuat perangkat benang yaitu pertama masukkan benang ke loop, lalu masukkan benang ke portal. Setelah itu lewatkan benang melalui sisil dan berakhir di frame dan diputar sebanyak 2 kali. Selanjutnya ada proses pengikatan benang. Cara membuat proses pengikatan benang yaitu pertama ikat benang menjadi satu, lalu tempelkan cetakan yang sudah kita buat ke benang. Lalu ada proses pencetakan motif, yaitu pertama motif yang sudah kita buat tempelkan ke benang dan cetak motif tersebut di benang. Lalu ada proses pencelupan. Proses pencelupan ini dibuat dengan cara menyiapkan warna yang diinginkan, lalu celupkan benang. Setelah itu jemur benang pada jam 8 pagi hingga keesokan harinya. Selanjutnya ada proses pengumuman. Di proses ini kita akan melakukan pengaturan motif dan setelah itu kita akan membawa motif-motif yang tadi sudah kita atur di proses pengumuman ke proses selanjutnya. Ada proses kain ditenun di mesin tenun. Cara melakukan proses ini yaitu pertama gulungan yang sudah kita dapat dari mesin boom ditarik melewati sisil dan pastikan benang tersebut rapat satu sama lain. Dan sekarang ada langkah terakhir yaitu terjadinya proses penenunan. Cara bekerjanya yaitu dengan cara menggunakan alat tenun untuk menyatukan benang-benang tersebut. Gunakan lilin khusus agar benang tidak lengket. Setelah semua proses itu selesai, kita dapat membuat kain tenun menjadi sebuah mahakarya. Sekarang kita berada di pos 2 dan di pos 2 ini adalah tempat penjualan kain tenun. Apa kendala yang Ibu temui pada saat menenun kain tenun Minahasa? Kendala nomor 1 adalah SDM ya. Apakah SDM itu ada tahu apa SDM? SDM itu sumber daya manusia. Ya, jadi karena kain bentengan ini sudah menghilang 200 tahun, jadi secara keterampilan, secara industri memang sudah tidak ada. Jadi kami harus ambil guru dari daerah lain yang kehidupan tenunnya itu masih hidup sampai sekarang, itu yang datang mengajar. Tapi memakai motif-motif asli kain bentengan. Itu ya SDM, dan juga mungkin pengetahuan tentang motif karena masih banyak sebenarnya yang harus digali tentang motif bentengan. Oke, berikutnya. Apakah fungsi dari kain tenun Minahasa ini? Kalau kain tenun Minahasa ini fungsinya pada waktu zaman nenek moyang orang Minahasa itu adalah seumur hidup orang. Jadi mulai dari bayi sebenarnya juga ada motif khusus untuk bayi dibungkus, kemudian muda-mudi juga ada. Jadi setiap tahap hidup manusia itu diwakili oleh kain tenun bentengan ini. Terus juga untuk suami istri rumah tangga sudah ada seperti tadi saya jelaskan. Pergi perang, pergi berburu, seperti pinatikan tapak kaki hewan berburu, itu juga maksudnya bukan pinatikan sinompak, itu juga, dan seterusnya sampai juga bahkan sebenarnya ada yang untuk khusus motif untuk menutup jenazah. Tapi ini semua memang belum sempat kita gali secara baik gitu untuk disosialisasikan kembali. Gitu. Jadi sebenarnya fungsinya itu sangat besar di masyarakat Minahasa, orang Minahasa dulu, dan zaman sekarang juga
setelah kami kembalikan itu untuk pakaian-pakaian resmi, pakaian-pakaian formal ataupun seragam-seragam ya, dan pakaian-pakaian lainnya yang yang high end ya istilahnya. Ya, berikut. Apa yang membedakan kain tenun Minahasa dengan kain tenun dari daerah lain? Yang utama membedakannya itu adalah motifnya. Tentu saja motif berbeda tiap daerah, beda motif, beda arti juga, ya. Tapi juga warna. Kebanyakan kalau kain bebelan itu warnanya adalah terang, warna kuat. Karena sangat mencerminkan sifat dari orang Manado itu sendiri yang aktif, yang istilahnya yang aktif lah orang-orangnya gitu. Jadi cenderung warna-warna berani. Jadi tiap daerah itu memang lain-lain secara motif dan warna. Silakan. Bagaimana cara Ibu mempromosikan kain tenun Minahasa ke masyarakat? Umumnya melalui, kalau untuk zaman sekarang itu melalui media-media sosial ya, medsos, Instagram, Facebook, kemudian juga melalui event-event fashion show ataupun event-event seperti Putra Putri ya itu. Jadi setelah saya melihat kegiatan kamu di sini, saya merasa terberkati karena mereka bisa membuat karya untuk memuliakan Tuhan. Saya merasa bersyukur karena kreativitas orang di sana bisa dikembalikan kepada Tuhan. Terima kasih. Sudah menonton video ini. Terima kasih. God bless you.